Halo Ane, selamat pagi. Hmm. Halo pagi, Gimana pagi kabar kamu? deh. Baik, baik, alhamdulillah baik Dre. Gimana kamu sehat? Sehat, sehat. Bersyukur, happy gitu ya. Pagi ini bisa ngobrol Mhm. sama kamu. Setelah sekian lama nggak ngobrol, ngobrol pun juga tentang topik Mhm. yang menarik banget, tentang ruminasi. Dan kaitannya dengan pengalaman yang traumatis. Menarik banget ya, gimana otak manusia itu tuh kayak susah. Susah untuk ngelupain pengalaman yang traumatis. Kayak nggak keluar dari kepala. Nah, mungkin aku tertarik banget untuk dengar pendapatmu. Sebagai seorang psikolog, kenapa sih ruminasi itu bisa terjadi? Apa sih mungkin pengertiannya dan kenapa kalau itu nggak hilang-hilang dari pikiran kita? Gitu. Mhm. Mhm. Baik. Kalau ruminasinya sendiri, ini kan kita coba untuk melihat ruminasi dan kaitannya dengan pengalaman traumatis gitu ya. Betul. Hmm. Ruminasi sendiri merupakan pikiran berulang terkait dengan memori negatif gitu. Jadi itulah yang sulit itu ya, yang diulang-ulang terus. Pemikiran berulang terkait dengan memori negatif bisa berupa penyebabnya, yang berulang itu bisa berupa penyebabnya, kayak kenapa sih, kenapa kok ini terjadi sama aku gitu. Atau pikiran terkait dengan konsekuensinya, jadi kayak, aduh gara-gara kejadian itu aku jadi begini gitu. Atau gambaran kejadiannya yang berulang. Jadi kayak misalnya, misalnya kalau misalnya peristiwanya itu adalah ditinggalin sama orang gitu ya, gambaran kejadian itu adalah kita meng-recall kembali bagaimana orang itu pergi ninggalin kita, momennya pada saat itu gitu. Jadi memori negatif itu bisa melampaui atau melingkupi semua itu untuk ruminasinya sendiri gitu. Nah, ruminasi ini yang bermasalah adalah ketika seseorang itu mengalami ruminasi, dia akan punya kesimpulan yang negatif terkait dengan masa lalu atau masa kininya, bahkan masa depannya gitu. Kayak misalnya apa namanya tadi ditinggalin orang gitu ya. Dia akan melihat kehidupan di masa lalunya, aduh kemarin tuh habis tinggalin orang berarti aku nggak berharga gitu. Hari ini juga kayaknya nggak ada, aku nggak berdaya, aku kesepian dan sebagainya. Dan gambaran terkait dengan masa depannya juga akan sulit sekali untuk Hmm. kebayang yang indah-indah gitu. Hmm. Nah, jadi tampaknya semakin suram rasanya dan ini jadi bias gitu. Seseorang yang memiliki ruminasi itu punya bias terhadap bagaimana dia memandang hidupnya gitu atau kejadian itu. Nah, ketika seseorang mengalami ini memang membuat dia terhambat untuk fokus pada hal-hal yang pada saat itu seharusnya lebih penting di hidupnya gitu. Nah, kalau apa namanya peristiwa traumatis, kita kita selain ruminasi tadi menghubungkannya dengan peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis itu kan merujuk pada peristiwa yang membuat seseorang trauma gitu ya. Trauma itu sendiri merupakan stres yang teramat sangat dari pengalaman yang luar biasa menyakitkan atau memang traumatis gitu. Pengalaman ini nih biasanya mendadak, jadi mengagetkan sekali atau mengancam jiwa Hmm. gitu. Jadi biasanya pengalaman traumatis itu sesuatu yang seperti itu gitu. Nah, eh, ketika kita mengalami kejadian traumatis ini, memang pada umumnya secara natural gitu ya, perhatian, pikiran, perasaan kita itu semua menuju kepada situasi yang tidak nyaman itu, gitu. Pengalaman traumatis itu merupakan salah satu pengingat utama bahwa akan ada ketidaksesuaian antara tujuan atau harapan kita dengan kenyataan, gitu. Sehingga kita juga akan cenderung ingin menganalisis gitu. Misalnya tadi kejadiannya adalah ditinggalkan gitu sama sama orang yang kita sayang misalnya gitu. Itu kan pada saat itu langsung ada kesesuaian, kayak mungkin kita bayangannya adalah dia akan menemani kita sampai apa jangka panjang dan sebagainya, tiba-tiba nggak ada gitu. Nah, kita akan cenderung ingin menganalisis dari ketimpangan ini. Jadi kayak, oh, kok bisa kayak gitu sih? Harusnya Hmm. kayak gimana sih gitu. Tapi ketika kita lagi berada dalam kondisi kayak gitu, resikonya adalah mengalami si ruminasi ini yang makin panjang gitu. Karena ruminasi itu memang biasanya fokus pada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol atau kita nggak bisa ubah I gitu. Itu see. sebenarnya yang apa namanya menjadi bermasalah gitu. Dan tadi kenapa kok
bisa sih susah banget gitu ya untuk melupakan kejadian traumatisnya gitu ya, karena memang secara umum, secara naturalnya ketika kita tuh mendapati suatu kejadian yang mengancam jiwa atau mungkin yang tadi traumatis itu gitu ya, otomatis perhatian kita kan akan ke sana gitu. Kita akan mencoba untuk melindungi diri kita gitu. Nah, selain itu juga apa namanya? Karena memang kejadian-kejadian itu membuat diri kita jadi sangat kehilangan kayak gambaran seharusnya tuh kayak gini kok enggak terjadi kayak gitu. Jadi kita berusaha analisis itu gitu. Nah, orang yang bisa mengalami si ruminasi itu gitu ya, selain memang mungkin ada pemicunya kejadian traumatis itu gitu ya, ada juga memang kecenderungan pribadi yang memang punya tendensi untuk mudah mengalaminya gitu. Jadi ketika apa namanya memang kita punya tendensi untuk mengalami si ruminasi ini, memang kita punya kecenderungan untuk ruminasi ini gitu ya, itu akan membuat kita lebih mudah ketika si kejadian traumatisnya itu muncul gitu. I Begitu see, sih I see. mungkin. Menarik, menarik. Ada beberapa hal tuh yang menarik dari sharingmu tadi. Yang pertama adalah ruminasi itu bisa membuat seseorang punya lensa yang negatif sama masa lalu dia. Itu cukup menarik tuh. Dan juga bahkan bukan cuma lensa negatif ke masa lalu, tapi juga lensa negatif terhadap masa depan yang punya tema-tema serupa sama masa lalunya. Misalnya kayak dulu ditinggal pasangan, eh, mungkin lensa dia untuk pasangan yang selanjutnya juga negatif. Karena yang dulu kok ninggalin gue, apakah yang ke depannya juga akan melakukan hal yang sama. Itu menarik. Apakah selalu gitu, Aneh? Atau enggak? Selalu gitu maksudnya polanya. Em, yes, Eh, betul. Atau mungkin bisa nggak orang itu kepikiran terus, padahal nggak, orang itu nggak merasa dia punya rasa negatif, cuma kepikiran terus aja dan nggak keluar dari otaknya. Bisa Kalau nggak nih? misalnya Kira-kira? dia kalau misalnya dia itu tidak negatif, maka emosinya itu tidak muncul kan. Sementara ruminasi Hmm, ini menjadi bermasalah karena ah, dia negatif I gitu. see, I Eh, see. karena dia me- memaknai itu sebagai sesuatu yang negatif gitu. Betul, Tapi betul. ketika pola ini muncul bukan berarti kalau tadi kita kehilangan gitu ya. Kalau tadi misalnya contohnya kehilangan. Nah, kejadiannya tidak mesti membuat seseorang itu trauma gitu. Hmm, Kecuali kalau misalnya tiba-tiba kehilangannya adalah eh, sama pasangan gitu ya, kecelakaan bareng pasangannya meninggal misalnya kayak gitu. Nah, itu mungkin traumatis gitu. Tapi bukan berarti semua kejadian ditinggalkan pasangan itu pasti traumatis gitu. Akan tergantung apakah itu mengancam jiwanya, apakah itu sangat shocking buat dia gitu. Jadi tergantung bagaimana kayak gitu. Tapi menarik. kalau untuk apakah selalu negatif, eh, yang membuat dia mengganggu itu adalah gini. Ketika seseorang itu mengalami ruminasi, dia itu kan akan merecall lagi memori-memori negatif, pikiran-pikiran negatif yang Betul. ada di masa lalunya kan. Masalahnya adalah dia akan mengalami emosi yang sama seperti ketika kejadiannya terjadi gitu. Jadi misalnya nih, saya punya kejadian traumatis, misalnya saya pernah dipukulin, misalnya sebelumnya gitu ya, pernah ada kejadian dipukulin misalnya gitu, ada peristiwa kekerasan. Saya trauma misalnya, tapi masalahnya ketika saya ruminasi, hari ini saya mengingat itu, kenapa sih kok dia ngelakuin itu dan sebagainya, terus besoknya lagi saya mikirin itu lagi, besoknya lagi saya keinget kejadiannya detailnya bagaimana dia mukul bagian mananya gitu. Maka kayak seolah-olah saya itu tuh dipukuli tiap hari rasanya Wow, gitu. Jesus. Ya, Nah, itu yang bikin jadi makin 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 suram. Jadi makin kayak aduh, benar. ini emang kayaknya aku nggak berguna banget ya, nggak Hmm, berharga banget ya gitu. hmm. Meskipun mungkin kejadiannya tuh ya satu kali itu gitu. Ai, Begitu. Itu yang menjadi bermasalah terkait dengan si ruminasi itu gitu. paham, paham. Ya, itu gambaran yang akurat ya akan realita yang dihadapin oleh kita yang punya eh, tendensi untuk ruminasi itu. Sayang banget kan dipukulinnya sekali, cuma dirasainnya berkali-kali. Eh,
Ya, Mhm. ya. Eh, itu yang pertama ya. Thank you banget Anda buat sharingnya. Itu sangat deskriptif. Terus yang kedua, yang menarik juga buatku adalah kan tadi kayak ada dua titik tuh ya, dari titik X misalnya ke titik Y, gitu kan. Eh, dia tuh otaknya tuh mungkin Mhm. selalu selalu mencari gitu, kok bisa, kok bisa, kok bisa, kok bisa. Itu tuh kayak di kepalaku kayak problem solving ya. Mungkin otaknya berusaha untuk problem solving atau gimana, tapi salah kaprah yang Mhm. mengakibatkan malah kontraproduktif mungkin. Ini pertanyaannya menurut aku bagus banget gitu. Karena sebenarnya kalau dari saya baca literatur ya gitu ya, salah satu hal yang membuat ruminasi ini jadi sulit untuk dihentikan salah satunya adalah karena orang itu merasa bahwa ini adalah salah satu cara untuk melakukan refleksi, Hmm. refleksi diri gitu. Jadi kayak ruminasi itu ini kan refleksi, aku harus mikirin ini, aku harus mikirin ini. Ketika saya ditinggalkan sama orang, aku harus mikirin ini, gimana caranya supaya besok nggak kejadian lagi gitu. Tapi masalahnya adalah ruminasi ini ada yang dia apa namanya tadi problem solving, ada yang enggak gitu. Ada Hmm. perbedaan antara ketika kita melakukan refleksi, kita tuh akan fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol gitu. Jadi Poinnya bagus ketika banget. ketika kita ketika kita tuh melakukan refleksi itu poinnya adalah kita fokus sama sesuatu yang nggak bisa yang bisa kita kontrol. Tapi kalau Hmm. ruminasi itu Hmm. tuh dia cenderung mempertanyakan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol gitu, yang emang itu tuh di luar kuasa kita gitu. Jadi itu yang sebenarnya apa namanya ngebedain gitu. Jadi kalau apa namanya salah kaprahnya itu memang sering terjadi gitu, dan itu menurut aku kamu point out sesuatu yang menurut aku penting banget sih untuk dijelaskan gitu, karena Hmm. beda kalau kita fokusnya sama sesuatu yang kita nggak bisa kontrol gitu ya, ya kita nggak akan berujung kemana-mana, kita akan muter terus di situ gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita Betul. refleksi problem solving, akan ada plan, akan ada action gitu. Kita akan fokus pada oke, yang bisa aku kontrol apa, yang bisa aku pengaruhi apa gitu. Kalau misalnya apa namanya misalnya kecelakaan gitu misalnya gitu ya. Saya kecelakaan nabrakin mobil misalnya gitu. Kalau misalnya kita fokus sama apa solusinya kan berarti oke gimana caranya supaya saya nggak kayak gitu, ataukah kondisi mobilnya diapain, ataukah Betul. mungkin saya berarti kalau nyetir harus hati-hati dan sebagainya. Tapi kalau ruminasi itu lebih ke aduh kok saya bisa kayak gitu, kok saya Hmm. bodoh banget ya sampai bisa Oh. ngalamin kayak gitu, kenapa kok bisa kayak gini, kenapa kok aku hidupnya begini Hmm. misalnya. Hmm. Itu Hmm. contoh kayak gitu. Jadi beda gitu. Nah ini sih memang kita perlu hati-hati untuk tidak terjebak di situ Benar. gitu. Bahkan bahkan ya eh, kita kan biasanya kan untuk encourage orang untuk kalau seandainya kamu mengalami sesuatu kerasa kerasa nggak nyaman, ceritalah gitu ya. Tapi pada ruminasi itu cerita bisa bikin dia makin 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 merasa nggak nyaman gitu. Kayak misalnya nih saya marah sama orang gitu. Eh, Terus habis itu ketika saya ruminasi, saya cerita sama Andre, saya bisa makin marah lagi. Iya Terus betul. habis itu saya mikirin lagi, saya makin marah lagi gitu. Karena kayak loop, Jadi, feedback loop negatif, mm, mm, ngegulung dia nih. Ya, iya, menarik sih. Ya. ruminasi ngegulung itu. Hmm. Gitu. Jadi meskipun cerita, tapi kok kayaknya nggak lega ya, kok kayaknya malah aku malah tambah marah ya, kok aku malah tambah sedih ya gitu. Hai. Jadi Gitu sih. kalau ruminasi diceritain malah makin parah gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Ruminasi mm-mm, dipikirin makin lama dipikirin makin parah efeknya mm-mm, juga. mm-mm, Satu hal yang tadi mm-mm, benar juga dari deskripsimu adalah mungkin salah satu ciri bahwa itu ruminasi adalah nggak spesifik. Tadi kan dibilang, kok aku bisa begini, kok aku bodoh banget, kok bisa tabrakan. Itu kan super general ya. Kayak ada 1001 alasan kenapa itu bisa tabrakan. Eh, jadi mungkin kurang spesifik dan ke hal-hal yang nggak bisa dikendalikan. Itu mm-mm, ruminasi. Kalau refleksi itu mm-mm, spesifik dan ke hal-hal yang bisa dikendalikan. Itu bagus banget sih. mm-mm, Refleksi versus ruminasi. Ya, harus hati-hati ya. Ada tips nggak mm-mm. aneh darimu untuk kita bisa refleksi nih modenya, bukan ruminasi? Hmm, hmm, hmm.
Kalau apa namanya terkait dengan tipsnya gitu ya, pertama aku akan bilang sadari dulu gitu. Karena tadi kan memang memang tricky kan gitu Hmm. untuk dia ini ruminasi atau bukan kayak gitu. Sebenarnya gini ya, ketika kita bicara terkait dengan ruminasi dalam peristiwa traumatis itu manusiawi gitu. Jadi kita ketika ketika orang itu habis mengalami peristiwa traumatis, kita nggak bisa untuk maksa dia, ayo berangkat dari situ Hmm. gitu. Kita nggak bisa untuk maksa kayak gitu ya. Ini tetap perlu disesuaikan sama waktu-waktunya gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri gitu ya, yang memang mengalami si ruminasinya gitu ya, pertama tuh sadari dan pahami gitu. Apa sih yang lagi kita pikirin itu gitu, dan akui aja kalau memang kita lagi ngalami ruminasi gitu. Dan kita nggak perlu untuk mengecilkan stresornya. Hmm. Kayak cuman gara-gara itu doang, nggak usah gitu. Ya, Sadari dan make pahami sense. aja gitu. Bahwa Nggak perlu mengecilkan stresor itu. Tes. Oke, aman. sorry Tadi Dre, nggak apa, it's okay, it's okay. kelempar. It's okay. Tadi kamu bilang nggak perlu mengecilkan stresornya. Artinya nggak Mm-mm. perlu mengecilkan sumber masalahnya ya, atau sumber kejadian traumatisnya. Jadi kalau emang itu kejadiannya traumatis gitu ya, makanya tadi kita tuh nggak bisa untuk langsung ngangkat orang gitu. Kayak misalnya Hmm. kita habis kejadian traumatis ya memang akan perlu ada waktunya untuk Hmm. diakui, untuk Hmm. dirasain gitu. Betul. Tapi kita perlu alert juga kalau wah ini udah kelamaan nih gitu. Saya Hmm. kebayang-bayangnya udah kelamaan nih gitu. Masa misalnya dalam 1 minggu tuh tiap hari misalnya kepikiran kayak gini terus gitu. Sebenarnya kalau itu di awal-awal itu manusiawi gitu. Dan kita sebagai misalnya itu yang mengalami kita ataupun orang lain tidak perlu untuk mengecilkan masa gara-gara kayak gitu doang, masa Hmm. gara-gara cuman ditinggalin pacar saya kayak gini misalnya, nggak kayak gitu. Itu tetap menurutku tetap sesuatu yang menyadari dan memahami bahwa perasaan saya tuh kayak gini, saya tuh mengalami ruminasi, pikiran saya tuh kayak gini gitu. Nah, ketika kita sadar, kita tuh bisa belajar berbagai macam hal yang lainnya gitu. Kalau kita tuh udah sadar, kita udah akui bahwa ya nih ada pola ruminasinya nih gitu. Salah satu yang mungkin bisa dipelajari adalah untuk here and now Hmm. gitu. Belajar untuk hidup di saat ini, sekarang ini gitu. Nikmati yang ada di sekitar gitu. Kita itu kan ketika tadi kita punya pengalaman traumatis itu kan otak kita akan langsung ke sesuatu yang negatifnya itu gitu. Jadi kita akan sulit tuh untuk ngelihat apa yang ada di sekitar kita sebenarnya, apa yang mungkin bisa kita nikmati pada saat itu kayak gitu. Jadi belajar untuk here and now, belajar menggunakan alat indramu untuk menikmati apapun yang sedang dilakukan gitu. Kalau misalnya memang nanti sudah siap, kita bisa untuk coba belajar mengidentifikasi pemicu dan pola pikir ruminatif yang muncul. Gitu. Hmm. Kalau misalnya kita identifikasi nih, saya tuh pemicunya atau triggernya adalah kalau misalnya saya buka Instagram, terus habis itu ada berita-berita terkait kekerasan, misalnya saya akan langsung ke trigger nih, misalnya kayak gitu. Ya kalau tahu trigger yang seperti itu, ketika bisa dihindari, hindari gitu. Jadi tidak perlu untuk kayak maksa, pokoknya ini harus diliatin gitu. Nggak usah, kalau misalnya emang perlu dihindari, ya sudah dihindari aja dulu gitu. Fungsinya nantinya ketika kita bisa bikin kita tuh agak lebih tenang, kita bisa berpikir lebih jernih, dan kemudian kita bisa lihat sudut pandang baru. Nanti setelah udah kayak gitu, baru mungkin bisa untuk ngadepin itu gitu. Ngadepin hal-hal yang mungkin tadi men-trigger tadi, mungkin bisa buka IG lagi dan sebagainya gitu. Jadi kita belajar untuk identifikasi pemicunya apa dan pola pemikirannya itu seperti apa Hmm. gitu. Misalnya, karena kejadian kekerasan, saya tuh mikir bahwa saya tuh nggak berharga misalnya. Pola-pola kayak gitu tuh harus disadari gitu. Saya ngerasa berarti saya nggak merasa nggak berharga, saya merasa nggak berdaya misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita sudah lihat polanya gitu, kita bisa nih mulai coba untuk lihat sisi lainnya. Ketika kesimpulan kita terhadap kejadian itu adalah aku tuh orangnya nggak berharga gitu. Oke, coba cari, bener nggak sih bahwa aku tuh nggak berharga? Atau hanya satu kejadian itu yang mendefinisikan? Ada nggak?
kejadian-kejadian lain yang mendefinisikan bahwa atau yang menentang bahwa aku tuh nggak berharga gitu. Misalnya, oh ternyata kemarin waktu pas aku habis kejadian kekerasan itu teman-teman aku pada dukung aku ternyata misalnya. Itu kan sebenarnya melawan ini kan, melawan kesimpulan itu tadi kan, melawan pola-pola pikirannya itu tadi kan gitu. Nah, itu yang kemudian bisa kita kembangkan kayak gitu. Kemudian fokus pada hal yang bisa dikontrol gitu. Jadi kayak dari kejadian tadi, kekerasan tadi, apa yang bisa aku kontrol? Misalnya aku berarti melindungi ke siapa? Kalau emang orangnya perlu dijauhin, dijauhin. Kalau memang ada proses hukum, silahkan gitu. Misalnya gitu ya. Jadi fokus yang bisa dilakukan, bukan yang karena kejadian kemarin misalnya saya udah ada kekerasan, saya nggak bisa mengubah itu jadi nggak kejadian kan, karena udah di masa lalu gitu. Yang bisa sekarang gimana nih orangnya mau kita apain gitu ya, atau kita bisa melakukan apa, kemudian ke diri kita bisa ngelakuin apa kayak gitu. Kemudian mungkin bisa melakukan pemaknaan, fokus pada apa namanya fakta-fakta hidup dan sisi-sisi hidup kita yang lain gitu. Itu yang perlu kita pelajari ketika kita mau bicara soal ruminasi atau kita mau menghilangkan, bukan menghilangkan ya, kayak mengurangi si ruminasinya gitu. Kemudian bisa juga melakukan pengalihan gitu. Nah, tapi pengalihan ini bukan kayak biar nggak mikirin itu, aku mau menyibukkan diri habis itu ambil kegiatan sebanyak mungkin, nggak kayak gitu ya. Kita melakukan pengalihan dengan kesadaran bahwa pemikiran ruminatif ini kalau saya kasih makan, kalau saya lanjutin terus, dia tuh akan saya yang kegulung gitu, saya yang akan kemakan gitu. Jadi kita bisa melakukan pengalihan-pengalihan, misalnya belajar pengalihan kayak grounding gitu. Jadi kita belajar untuk menarik perhatian ke sesuatu yang lebih netral, ke nafas, ke indera, kemudian apa namanya, ke afirmasi-afirmasi yang positif, misalnya kayak gitu. Kemudian ada juga bisa juga kita mencoba untuk stop gitu. Jadi kayak gini, misalnya kita lagi dalam kondisi itu kepikiran gitu ya, kita lagi diem gini terus tiba-tiba kepikiran terus. Kita bisa menggunakan push away. Kita tarik nafas, hembuskan, habis itu kita bilang stop, berhenti. Saya tidak mau mikirin kamu sekarang. Kamu sekarang pergi dulu, suruh pergi, misalnya kamu masuk untuk melakukan pekerjaan. Jadi kita yang bilang stop, berhenti gitu. Atau kalau misalnya untuk menghentiinnya salah satunya adalah dengan megang-megang jari gitu, atau mengaktifkan alat indera yang lain kayak gitu. Jadi kayak menyadarkan untuk ayo balik gitu, ayo balik gitu. Tadi ya pengalihan di sini tuh dengan kesadaran bahwa kalau kita kepikiran itu, kita kegulung terus gitu. Maka kita akan mengalami emosi yang sama seperti ketika kejadiannya terjadi gitu. Jadi kita kayak balikin hidup kita ke sekarang gitu. Bukan lari. Kemudian bukan lari gitu. Karena gini, tadi kan ada tadi saya kasih tip juga adalah mengidentifikasi pemicu dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kan kita tuh nggak bisa selalu untuk melakukan itu. Jadi kadang-kadang kita perlu ngelakuin itu ketika memang waktunya ada gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kita perlu untuk ngelakuin pengalihan. Kayak misalnya nih, kamu lagi kerja, tiba-tiba pikirannya muncul. Itu kan nggak mungkin untuk langsung mengidentifikasi saat itu juga. Kamu capek kalau kayak gitu. Jadi ini ada pengalihan juga yang memang bisa dilakukan dengan kesadaran itu tadi. Ini ada prioritas yang lebih penting. Saya harus ngerjain yang lain. Dengan kesadaran bahwa ini nggak boleh nih saya kasih makan terus. Kayak gitu. Tapi nanti ya akan perlu nanti untuk mengidentifikasi, untuk melihat triggernya itu tadi seperti yang disebutkan, itu juga akan perlu gitu. Nah, kemudian juga tadi untuk pengalihan itu aktivitas itu juga bisa dijadikan pengalihan. Tapi aktivitasnya aktivitas yang aman untuk diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar ya, gitu. Kemudian aktivitasnya kalau bisa yang aktif memang. Jadi bukan diem sambil scrolling gitu, karena itu tuh tidak aktif gitu ya, dan itu sangat riskan untuk kita scrolling sih, tapi pikirannya kemana-mana gitu sambil ngasih makan si ruminasinya gitu. Jadi kalau bisa gunakan sesuatu yang maksudnya yang aktif gitu, yang memang aktif, kayak misalnya olahraga, rasain tuh peregangannya, rasain gitu ya. Kemudian misalnya ngobrol sama orang lain,
dengerin orang ngomong, dengerin saya ngomong gitu misalnya. Kemudian ngelakuin hobi misalnya apa? Oh, main sama apa tuh binatang peliharaan gitu, atau misalnya ngurusin tanaman misalnya kayak gitu, sesuatu yang aktif, yang ada alat inderanya gitu. Tidak disarankan untuk diam, terus rebahan, scrolling gitu. Tapi itu yang sering biasanya terjadi gitu. Tapi aku tidak merekomendasikan itu sih gitu. Setuju, setuju. Dan kalau memang dan apa namanya, ruminasi itu kan dia bentuknya kontinum ya, dari yang rendah sampai yang emang tinggi. Dia bukan dikotomi punya atau enggak gitu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan untuk menghilangkan gitu, kayaknya ya kita mengurangi bisa menghilangkan satu bisa, tapi mungkin nanti ada lagi dan sebagainya gitu. Tapi dia sifatnya kontinum gitu. Jadi bisa diturunkan, bisa dinaikkan, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau misalnya emang kayaknya ini udah tinggi banget, sudah apa namanya, gejala-gejala ruminasinya tuh sudah mulai luar biasa mengganggu gitu ya, bisa ke apa namanya, ke profesional, psikolog atau psikiater kayak gitu. Karena kan gejala si ruminasinya itu ketika kita ruminasi terus-terusan itu kan makan energi banget ya. Jadi itu energi juga apa namanya, yang kerasa juga konsentrasi terganggu banget pasti, karena kan kedistraksi dengan si pikiran-pikiran negatif terkait dengan ruminasi itu gitu. Jadi apa namanya, kita juga perlu sadar sih sama ketika kita ruminasi itu tuh yang kita rasain tuh apa gitu. Betul. Udah sampai mana gejalanya. Aku tadi juga Gitu mau sih. mention, kan tadi kamu bilang perlu refleksi diri, perlu paham polanya seperti apa, perlu paham trigger-trigger seperti apa, cara mekanisme berpikir otak lah. Nah, itu bener banget, perlu paham, tapi susah, nggak mudah. Apalagi kalau hanya dilakuin sendiri. Even berdua, sama profesional aja, seperti psikolog misalnya gitu ya. Kadang-kadang tuh butuh effort, butuh waktu juga. Tapi definitely setuju banget bahwa itu dibutuhkan. Karena kalau enggak bakal menggulung gitu kan, ke semakin buruk, semakin suram. Itu poin yang penting. Pertanyaan terakhir dari Kuna adalah terkait mungkin sedikit OOT ya, tapi kayak nggak OOT juga sih, dan lumayan dasar untuk para psikolog. Cuma untuk kita ini yang awam, mungkin belum belum jelas gitu. Kenapa sih perlu untuk beri ruang untuk sedih, untuk marah, untuk kecewa, untuk ngerasain emosi negatifnya? Kenapa perlu beri ruang untuk itu? Itu sih. Oke. Kenapa perlu ruang gitu ya? Ya, betul. Untuk pikiran apa namanya, untuk emosi-emosi yang tidak nyaman gitu ya. Emosi itu biasanya kalau kita nggak fasilitasi untuk keluar, kita nggak fasilitasi untuk kita sadari, dia ngejar kita makin kenceng. I Dia see. akan minta perhatian kita makin kenceng. Gitu ya. Jadi Kenapa gitu ya, nyebelin ya? apa namanya, apa namanya, kayaknya emang udah alaminya begitu gitu. Semakin kita tumpuk, semakin kita kayak kita nggak mau ngerasain, dia akan semakin kenceng ngejar, kayak cari perhatian gitu loh. Jadi kayak kita perlu untuk kasih perhatian secukupnya. Oke, boleh sedih, mengakui bahwa ya saya juga apa namanya, belum bisa nerima misalnya kayak gitu. Nah, ini juga sih terkait dengan proses itu gitu ya. Tadi kan dirimu sempat menyebutkan bahwa memang dia panjang, mungkin akan ruminasi ini mungkin maksudnya panjang tuh dalam artian bahkan ketika kita berproses pun kita akan butuh waktu gitu untuk membuat diri kita kembali dan keluar dari apa namanya, pengaruh-pengaruhnya gitu. Salah satu hal yang memang biasanya akan saya tekankan adalah toleransilah sama dirimu. Ketika kamu berproses berusaha untuk mengurai si ruminasi ini, itu tuh mungkin tidak lurus kayak grafiknya selalu naik gitu, nggak selalu kayak gitu. Kan ada naiknya, kan ada turunnya, ke trigger kok kita agak drop, besoknya mungkin oke lagi dan sebagainya. Dan kita perlu toleransi sama diri kita yang lagi berproses itu, gitu. Jangan terlalu gampang ngejudge
gitu, karena emang iya prosesnya emang apa namanya nggak gampang sih, apalagi peristiwa traumatis ya Hmm. gitu. Kita nggak bisa maksa, kita memang akan ada waktunya. Grieving itu juga merupakan salah satu peristiwa yang sering menjadi trauma. Ya pokoknya harus langsung bisa punya makna dan sebagainya, ya enggak, emang ada waktunya gitu. Grieving. Mhm. Oke, kalau gitu dari gue sih cukup. Very very enlightening ya. Thank you banget Aneh untuk waktunya. Mungkin untuk teman-teman Sama-sama. kita, ya, untuk teman-teman kita yang mendengarkan dan punya isu dengan ruminasi, kamu ada pesan-pesan tertentu kah? Silahkan. Oke. Ruminasi itu tuh memang sesuatu yang kita sangat membingungkan gitu ya. Sebelum saya mempelajari ini pun gitu ya, itu menurut saya sangat membingungkan karena kayak rasanya kok jadi kayak gini terus, kayak nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, meskipun udah berlangsung lama kok nggak ada kemajuan dan sebagainya gitu. Kalau misalnya memang teman-teman ngerasain itu gitu ya, cobalah untuk sharing gitu. Sharing sama orang yang dipercaya. Kalau misalnya perlu, oke, untuk ke profesional silahkan gitu. Dan izinkan dirimu untuk berproses gitu. Toleransi dirimu dan izinkan dirimu untuk berproses gitu. Kita akan bareng-bareng gitu. Dan apa namanya tadi, kalau misalnya mau maksa, ini yang maksa kadang orangnya sendiri juga kayak maksa gitu kan, kayak pokoknya ini harus segera nih, harus segera nih. Ini Betul. pikiran harus segera pergi gitu. Oke, setiap orang tuh prosesnya beda-beda gitu. Tingkat tingginya ruminasinya beda-beda gitu. Jadi toleransilah dirimu kalau misalnya mau melakukan proses ini, nggak apa-apa gitu. Karena pola itu tuh dibentuk ya memang harus belajar hal baru lagi gitu. Pola untuk tidak ruminasi itu belajar lagi gitu. Itu sih, izinkan dirimu untuk berproses. Ya, hopefully melalui proses ini mereka juga bisa, kita juga bisa bertumbuh, berkembang, jadi orang yang lebih baik, bahkan lebih baik dari sebelum kejadian traumatis ini terjadi. Hopefully gitu sih. Oke, kalau gitu dariku udah. Thank you banget Aneh untuk waktunya. Senang banget. Sama-sama, terima kasih kesempatannya. Ya, happy banget bisa ngobrol sama kamu. Aku yakin juga ini membantu buat yang mendengarkan. Sampai jumpa untuk teman-teman semua di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Thank you so much. Bye-bye. Dadah.